Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali bersama Miss Enci. Kali ini kita masuk materi setelah PTS genap, yaitu gelombang bunyi. Siapkan alat tulis kalian ya. Ya, yang pertama adalah sifat-sifat gelombang bunyi. Gelombang bunyi itu yang pertama ia mengalami resonansi. Apa itu resonansi? Resonansi itu adalah ikut bergetarnya suatu benda akibat dari frekuensi bunyi yang sama. Yang kedua adalah mengalami interferensi. Yang ketiga adalah mengalami difraksi. Yang keempat mengalami refleksi atau pemantulan. Yang kelima mengalami refraksi atau pembiasan. Berikutnya yang kita pelajari yaitu efek Doppler. Apa itu efek Doppler? Yaitu perubahan frekuensi gerak gelombang yang disebabkan gerak relatif antara sumber dan pengamat. Ya, itu namanya adalah efek Doppler. Kenapa dinamakan efek Doppler? Karena efek Doppler ini diusulkan oleh seorang fisikawan Austria, yaitu Christian Johann Doppler. Ya, makanya namanya adalah efek Doppler. Nah, ini ketika ada gambar seperti ini, ya, ada seorang pengamat yang berdiri di pinggir jalan, kemudian dia mendengar bunyi deruman mesin dari motor yang bergerak melewati. Yang pertama adalah ketika dia mendekati, dia akan mendengar suaranya itu akan lebih keras dibandingkan ketika motor itu bergerak menjauhi pengamat gitu atau pendengar ya. Nah, frekuensi dari bunyi dihasilkan sebagai akibat gerak relatif dari sumber dan pengamat. Ini rumusnya nih, rumus efek Doppler, yaitu Fp sama dengan V plus minus Vp V plus minus Vp dibagi dengan V plus minus Vs dikali dengan Fs. Fp-nya apa? Fp itu adalah frekuensi yang didengar. V-nya adalah kecepatan lambat bunyi, Vp-nya adalah kecepatan pendengar, Vs-nya kecepatan sumber bunyi, Fs-nya adalah frekuensi sumber bunyi. Hati-hati dalam menuliskan plus minus ini ya. Plus minus ini di sini diberi catatan bahwa tanda plus untuk pendengar mendekati sumber bunyi atau sumber bunyi menjauhi pendengar. Terus tanda minus untuk pendengar menjauhi sumber bunyi atau sumber bunyi mendekati pendengar. Kalau Miss sih lebih enak, bentar ya. Lebih enak P-nya itu adalah pahala ya, analognya ya, pahala. Terus S-nya adalah setan nih. Setan gitu. Jadi kalau pahala mendekati kita, berarti kita akan menjadi orang baik ya. Nah, orang baik itu adalah kita analogkan dengan plus. Nah, orang jahat itu analognya adalah minus. Jadi kalau setannya mendekati kita, atau sumber sebenarnya, sumber mendekati kita berarti dia kebanyakan setan. Orang banyak setan itu jadi negatif. Tapi ketika pahala mendekati kita, itu berarti kita menjadi orang baik gitu. Pahala menjauhi kita, berarti orang kita menjadi orang jahat, negatif gitu. Ya, bisa dipahami? Insya Allah bisa ya. Nah, ini ada contoh soal di sini. Ada seorang pengemudi mobil mengendarai mobilnya pada 20 meter per second mendekati sebuah sumber bunyi 600 Hz yang diam. Berapakah frekuensi yang terdengar oleh pengemudi sebelum dan sesudah melewati sumber bunyi tersebut jika kecepatan bunyi di udara 340 meter per second ya. 340 meter per second. Nah, ini gimana kondisinya? Kondisinya adalah si sumbernya itu diam. Ini setannya diam. Kalau dia diam berarti kecepatannya 0. Kemudian ada pengemudi. Miss kasih ini pengemudinya adalah P-nya gitu ya. Pengemudi mobil mendekati, dia mendekati ke sana. Mendekati ya, setannya diam. Ini sebelum dia mendekat,
Oh ya, ada kecepatan siapa nih? Kecepatan udaranya yaitu 340 ya, meter per second. Terus pengemudi mobil mengendarai mobil pada 20 meter per second mendekati sebuah sumber bunyi. Nah, pengemudinya 20 meter per second. Ini adalah kecepatan P-nya. Jadi yang bertindak sebagai pendengar adalah si pengemudinya ya, pengemudi. Nah, untuk menjawab ini kan pertanyaannya adalah berapa frekuensi yang terdeteksi oleh pengemudi sebelum dan sesudah. Oke, kita akan jawab ya. Yang ditanya pertama FP-nya ada yang sebelum, yang berikutnya adalah FP sesudah. Kita jawab. Untuk bagian yang A, FP-nya adalah, kita tulis dulu rumusnya. Ini VP per V sama VS ini. Nah, S-nya kan diam ya? Diam, berarti ini kita anggap aja 0. Terus ini sebelum itu berarti dia ketika dia mendekat ya. Ketika dia mendekat berarti di sini pahala mendekat, berarti dia banyak pahalanya, berarti dia orang baik. Maka di sini jadinya plus. VP-nya plus. Dan sini rumusnya adalah dikali Fs, jangan lupa. Nah, sekarang kita masukkan angkanya, yaitu 340 ditambah dengan 20 dibagi dengan 340 ditambah dengan 0 dikali tadi frekuensinya berapa? 600 ya. 600. Maka ini jadi 360 per 340 dikali 600. Berapa nih hasilnya? Hasilnya adalah 635,3 Hz. Sekarang kita jawab yang B. Yang B itu dia sesudah. Kalau dia sesudah, bisa gambar lagi nih. Ini setannya, ini pahalanya. Nah, kurang besar ya. Ini pahalanya, pahalanya dia menjauh berarti kan ya? Kan sesudah melewati sumber, berarti kan dia menjauh ya. Berarti rumusnya sekarang jadi FP sama dengan pahalanya menjauh. Kalau pahala menjauh berarti dia orang jahat. Berarti di sini minus VP per V plus VS kali Fs gitu. Ini kita masukkan angkanya 340 dikurangi 20 per 340 tambah 0. Kenapa 0? Karena tadi sumbernya diam ya. Diam. Ini jadi 320 per 340 dikali 600. Berapa hasilnya? Yaitu 564,7 Hz. Gitu. Ya. Silakan pahami ya, dipahami, dicatat baik-baik. Kemudian nanti lihat tugasnya di e-learning. Nanti Miss taruh tugas kalian di e-learning untuk efek Doppler. Miss akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.